Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tantangan terhadap Pancasila di era globalisasi. Yang kita akan bahas adalah pengertian globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi, penyebab lunturnya ideologi Pancasila, hambatan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Sekarang adalah abad yang ke-21. Kita hidup di zaman yang global atau globalisasi. Proses globalisasi yang menimbulkan tantangan dan ancaman bagi bangsa Indonesia dewasa adalah desakan konsumetisme yang melanda kehidupan bangsa bagaikan tsunami. Globalisasi membawa masyarakat dapat menyaksikan gedung-gedung menjulang dan hotel-hotel mewah. Globalisasi mendorong mereka untuk mengunjungi mal-mal yang penuh dengan barang-barang produk impor. Demikian juga dengan iklan-iklan televisi yang dibanjiri dengan produk-produk sehingga membawa masyarakat pada sikap konsumerisme. Konsumerisme adalah konsumen yang membeli barang dengan berlebihan tanpa melihat nilai guna dari barang tersebut. Tantangan dari dalam. Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis atau pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap itu membuka lebar-lebar merajalela nafsu serakah di segala bidang, keserakahan untuk menguasai harta, benda, untuk berkuasa, dan untuk dihormati. Kondisi itu mendorong orang untuk berperilaku tidak jujur, tidak adil, dan bahkan bertindak semena-mena dengan menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya, kita perlu meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan pangan bangsa dan mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke seluruh institusi. Sehingga dengan ketahanan pangan maka bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan ketahanan budaya akan menjadi benteng bagi derasnya budaya global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Penyebab lunturnya ideologi Pancasila. Yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan gagasan bangsa Indonesia yang merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh sebab itu, Pancasila disebut juga kepribadian bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia telah mampu memecahkan berbagai permasalahan di bidang politik, ekonomi, dan budaya yang timbul dalam perubahan sosial budaya yang bersifat global. Yang kedua, pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia perlu mensyukuri dan sekaligus bangga karena memiliki bahasa nasional yang diakui, dipelajari, dan dijadikan sebagai jati diri bangsa, khususnya dalam berkomunikasi. Modernisasi dan globalisasi juga ikut mempengaruhi atau mungkin mengubah berbagai unsur bahasa yang kita miliki. Misalnya, perbendaharaan kata, gaya berbahasa, dan struktur pembahasan yang digunakan. Ini semua menjadi tantangan agar kita dapat membangun bahasa Indonesia tanpa menghilangkan ciri khas bahasa itu sendiri yang terbukti dalam mempersatukan berbagai suku, etnis, dan agama di seluruh Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya legitimasi agama gencar. Yang keempat, dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan. Dekadensi moral adalah melemahnya atau terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kebersamaan di dalam diri manusia. Semua ini melahirkan manusia-manusia yang suka merampas hak orang lain dan tidak memperdulikan nasib sesama.
Yang kelima, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Pola perilaku yang hingga saat ini masih ditemukan dan merupakan warisan leluhur diantaranya adalah kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan gotong royong. Semua ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Akan tetapi dengan semakin derasnya arus globalisasi, mau tidak mau kepribadian tersebut akan terpengaruh atau mungkin bisa dikatakan tercemar oleh corak kebudayaan asing yang lebih mementingkan individualisme, formalisme, dan kontrak resmi kerja. Dalam menghadapi tantangan global, Selo Soemarjan menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional dan realistis serta objektif dalam menghadapi masalah-masalah yang dijumpai. Kedua, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara untuk berperilaku yang tidak melanggar nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri untuk ikut serta dalam tata masyarakat yang diwarnai dengan sistem bersaing. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas dan suatu keahlian yang ditekuni secara profesional. Yang kelima, mempunyai cita-cita hidup yang ingin dicapai melalui segala jalan yang sah dan etis yang dapat dibenarkan. Hambatan-hambatan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila tidak selalu berjalan mulus. Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Disebutkan bahwa hambatan itu terjadi karena proses globalisasi yang begitu cepat setelah Perang Dunia Kedua, bahwa masyarakat Indonesia cenderung berorientasi pada nilai yang datang dari luar. Adapun hambatan-hambatannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, masih terasa ada gangguan dengan munculnya terorisme, perusakan tempat ibadah, paham-paham aliran sesat, dan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai yang tersirat pada sila pertama, yaitu toleransi antar umat beragama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia masih terdapat perbuatan yang tidak manusiawi, seperti penganiayaan terhadap anak sendiri, majikan kepada pembantunya, dan lain-lain. Hal itu bertentangan dengan prinsip manusia yang mengedepankan rasa kasih sayang dan saling hormat menghormati antar manusia. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, banyak sekali daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Juga perang antar suku, antar daerah, antar desa yang hanya karena masalah sepele. Pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam mengambil keputusan, kalangan atas masih mengutamakan kepentingan sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat kecil. Sangat bertolak belakang dengan tujuan Dewan Perwakilan sebagai wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tampak sekali ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, seperti kasus penyuapan terhadap hakim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for listening and thanks for watching. See you di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.